setiap hari Rabu subuh dengan secara rutin, insya Allah sedikit demi sedikit yang kita pelajari ataupun kita pahami sedikit aja, jangan langsung, jangan sedikit aja. Oh, saya paham satu, paham dua, paham tiga. Untuk apa? Untuk memperkuat kita punya iman, insya Allah. Untuk memperkuat kita punya Islam, insya Allah. Untuk apa? Untuk memperkuat kita hamasah, jiddiyah, sungguh-sungguh kita beramal. Beramal soleh ini perlu sungguh-sungguh. Kalau amal soleh nggak sungguh-sungguh, setengah-setengah, nah ini yang tidak baik. Maka sudah seberapakah kesungguhan kita dalam agama? Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan daripada kajian subuh ini yang kita lakukan setiap pekan Rabu subuh, saya lihat beberapa subuh juga ada Ustadz Subhan, ada Ustadz Iwan, ada Ustadz Joko dan seterusnya. Mari sama-sama kita isi masjid-masjid ini dengan kajian-kajian sederhana saja, dan berharap sama Allah, ya Allah, dari kajian ini berilah aku hidayahmu, berilah aku hidayahmu, berilah aku hidayahmu. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita ingin belajar masih terkait dengan Islam yang kita imani, yang kita pegang teguh sampai akhir hayat. Betul? Sampai akhir hayat atau sampai akhir hayat. Islam sampai mati. Islam sampai mati. Jangan setengah-setengah tuh. Jangan menjadikan Islam itu hanya domplengan atau domplengan. Apa Om Erwin? Domplengan itu menjadi kendaraan saja. Banyak sekarang orang-orang yang berislam atau ngaku-ngaku Islam sebagai kendaraan saja. Ya. Menjelang pemilihan pemilu, rame-rame pakai peci, rame-rame pakai peci, rame-rame datengin masjid, rame-rame datengin musola, rame-rame datengin majlis taklim. Ini domplengan saja. Toh andai kata terpilih pun, kapan dia ke masjid, kapan dia ke musola, kapan dia ke rumah ustadz. Nah, jangan sampai Islam ini yang kita pegang sampai mati ini hanya menjadi domplengan saja, menjadi kendaraan-kendaraan kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi. Dan duniawi ini tidak sepanjang ukhrawi, Bapak Ibu dirahmati Allah. Dunia paling lama 63, 70, 74, 84. Jarang sampai mentok 100 tuh. Betul? Betul? Baik. Tapi bagaimana panjangnya ukhrawi? Panjang banget. Maka jangan pentingkan duniawi untuk mengorbankan ukhrawi. Ukhrawi yang begitu panjang ini kita menjadi PR bagi kita. Bagaimana ukhrawi kita lebih baik nanti ke depannya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berislam secara totalitas. Bukan hanya Islam-Islaman, bukan saja Islam-Islaman yang menjadi identitas, bukan, tapi melebur jadi satu di dalam agama Islam. Makannya caranya Islam, minumnya cara Islam, berpakaian secara Islam, berkata secara Islam, berkepribadian secara Islam, berumah tangga secara Islam. Lah ini kan indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, di surat Al-Baqarah ayat 208. 208. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ini perintah. Ini perintah. Perintah dari Sang Maha. Dari Sang Maha segalanya. Maha pemurah, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha kaya. Lengkap dengan segala kesempurnaan milik Allah. Dan ini perintahnya. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Indah sekali di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Yang diserukan orang-orang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Jadi sebelum Islam harus ada iman itu. Sebelum Islam harus ada iman. Perintahnya apa? Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah Islam secara totalitas. Kesemuanya. Tidak tebang pilih, tidak hanya kepentingan belaka baru berislam. Banyak. Hanya kepentingan belaka, setelah selesai kepentingannya, keperluannya, hajatnya, maka mundur. Atau hanya mengambil yang enak-enaknya saja. Ketika ada perintah berjuang, ketika ada perintah berkorban, ketika ada perintah untuk memberikan di jalan Allah, dia mundur alon-alon. Mundur alon-alon sehingga hilang belakang. Karena apa? Apa pentingnya bagi aku? Apa manfaatnya bagiku? Nah, ini dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah.